Dari Abi Umamah bahwasannya Sa'labah bin Hatib al-Ansari datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepadaku." Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah engkau wahai Sa'labah, yang sedikit dan kau mampu mensyukurinya itu lebih baik daripada yang banyak tapi tidak mampu mensyukurinya." Kemudian Sa'labah kembali lagi kepada beliau untuk yang kedua kalinya, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan harta kepadaku." Rasulullah SAW kembali bersabda, "Celakalah engkau wahai Sa'labah, apakah engkau tidak ingin seperti Rasulullah? Demi Allah, kalaulah aku meminta agar Allah melelehkan bagiku gunung-gunung emas dan perak, pasti akan meleleh." Kemudian Sa'labah kembali lagi kepada beliau untuk yang ketiga kalinya dan berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan harta kepadaku. Demi Allah, jika Allah memberiku harta, aku akan memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berilah Sa'labah rezeki berupa harta." Maka Sa'labah memelihara kambing, lalu berkembang seperti berkembangnya ulat sampai sempit olehnya lorong-lorong Madinah. Maka dia menjauh dengan ternaknya dan masih bisa salat berjamaah dengan Rasulullah. Kemudian kembali untuk mengembala kambingnya. Kemudian ternaknya berkembang lagi sampai sulit mendapatkan tempat untuk mengembala di Madinah. Maka dia menjauh lagi dengannya dan masih bisa ikut salat Jumat bersama Rasulullah. Kemudian kembali untuk mengembala kambingnya. Kemudian berkembang lagi, maka dia menjauh lagi dengan ternaknya sampai dia meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah. Maka dia bertemu dengan orang yang melewatinya dan berkata, "Apa kabar kalian? Dan bagaimana keadaan orang-orang?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Quran Surat At-Taubah 103. Berkata Abu Umamah, maka Rasulullah mengangkat kedua orang amil untuk mengambil sedekah, seorang dari Ansor dan seorang lagi dari Bani Salim. Dan beliau menulis untuk keduanya kewajiban sedekah dan memerintahkan kepada keduanya untuk mengambil sedekah dari orang-orang, dan jika mereka berdua melewati Sa'labah, maka keduanya mengambil sedekah hartanya. Maka keduanya pun melakukannya sampai pergi kepada Sa'labah dan membacakan kepadanya surat dari Rasulullah SAW. Lalu Sa'labah berkata, "Ambil dulu sedekah dari orang lain. Jika kalian telah selesai, maka kembali lagi kepadaku." Lalu keduanya melakukannya. Dia berkata, "Demi Allah, tidak lain hal ini kecuali seperti pajak." Maka keduanya kembali sehingga bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah SAW. Dan di antara mereka, yakni orang-orang munafik, ada yang berjanji kepada Allah, "Jika Allah memberi kami dari karunia-Nya, pasti kami akan bersedekah, dan pasti kami akan termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat At-Taubah ayat 75. Abu Umamah berkata, maka seorang dari Ansor itu menunggangi hewan dekat dengan Sa'labah sampai dia datang kepada Sa'labah dan berkata, "Celaka engkau wahai Sa'labah, engkau telah binasa. Allah telah menurunkan firman-Nya tentangmu begini." Lalu Sa'labah menghadap kepada Rasulullah dan menyimpan tanah di atas kepalanya sendiri sambil menangis dan berkata,
wahai Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima sodakoh darinya sampai Rasulullah wafat. Kemudian datang kepada Abu Bakar setelah Rasul wafat. Dia berkata, wahai Abu Bakar, engkau tahu posisiku dari kaumku dan kedudukanku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolonglah, terimalah sodakoh dariku. Maka Abu Bakar menolak untuk menerimanya. Kemudian datang kepada Umar, lalu Umar pun menolak untuk menerima sodakoh darinya. Kemudian dia datang kepada Utsman, beliau pun menolak untuk menerima sodakoh darinya. Kemudian Tha'labah wafat pada masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu an. Hadis riwayat At-Tabrani pada Al-Mu'jam Al-Kabir.